Allah atau logos yang dikatakan Yohanes ini. Sebentar dulu saya jelaskan. Sebentar dulu saya jelaskan. Loh, saya belum selesai. Saya jawab pertanyaan Anda. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Anda tidak paham apa yang saya katakan. Ya, jadi potong dulu. Saya pindah ke pertanyaan kedua karena saya sudah mengerti, Pak. Saya sudah mengerti. Tidak, saya tetap jelaskan kan pendengar saya dengar dulu. Pendengar saya ini perlu jelas. Jadi Anda paham, dengar saya tetap harus tuntaskan ini biar. Di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang Pak Ibnu Kalam ya. Jadi sudah lama sekali kita tidak membahas dan juga menghadirkan Pak Ibnu Kalam ya. Jadi siapa itu Ibnu Kalam? Bagi teman-teman yang mungkin belum kenal ya dengan yang namanya Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini adalah seorang murtadin ya. Dia ini adalah seorang murtadin. Dulunya dia itu Islam, tetapi berpindah keyakinan, keluar dari Islam lantaran ya bahwa dia merasa ya di Islam itu permintaan dia nggak dikabulkan. Banyak permintaan-permintaan dia ya seperti mau dapat laptop, mau dapat studio, mau bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Tuhan, itu nggak bisa. Terus dia dengar bahwa di pengajaran sebelah, itu banyak orang-orang yang berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan Tuhan, dan sebagainya ya. Bahkan untuk mendapatkan kekayaan sangat gampang. Sehingga Pak Ibnu Kalam itu tertarik untuk keluar dari Islam, supaya bisa bertemu dengan sosok-sosok seperti itu. Saya sangat ingat ya, saat 2 tahun yang lalu, 2021 saya ngobrol dengan Pak Ibnu Kalam ya, karena saya termasuk sangat sering dulu mengundang Pak Ibnu Kalam ini. Saya bertanya sama Pak Ibnu Kalam, mengapa dia tertarik untuk keluar dari Islam? Padahal dia masih mengimani bahwa surga itu ya punya Islam. Iman dia Kristen, tapi surga yang dia impikan itu adalah surganya Islam. Nah, jadi memang Pak Ibnu Kalam ini sosok yang cukup unik ya. Dia mengimani Yesus, ya, mengimani kekristenan, tapi surga dia pinginnya surga Islam. Karena menurut dia surganya Kristen itu nggak masuk di akal dan tidak menyenangkan. Menurut Pak Ibnu Kalam ya, bukan menurut saya, ada bukti video-videonya. Jadi saya cuma jelasin sedikit saja. Pak Ibnu Kalam ini dari dulu ya, dia itu fokus mencari Tuhan, ya, dan dia pingin itu ada malaikat atau Tuhan yang turun berbicara langsung kepada dirinya. Karena menurut dia, diskusi, debat-debat lintas agama ini nggak ada gunanya kalau ujung-ujungnya tidak ada pemenang. Menurut dia seperti itu. Menurut dia, keyakinan A akan bilang keyakinan yang benar. Ya, orang-orang di keyakinan A pasti akan bela imannya. Begitu juga dengan orang-orang dari keyakinan B. Tentu saja akan bilang iman mereka yang benar. Terus siapa yang benar? Siapa yang benar? Apakah A, B, C, atau D? Menurut Pak Ibnu Kalam, semua ini akan selesai kalau tiba-tiba ada malaikat atau Tuhan yang jadi wasitnya, yang turun ke dunia terus bilang, yang benar adalah A, yang B, C, D ini semua sesat, yang benar-benar sesuai dengan perintah saya itu adalah agama A. Pak Ibnu Kalam pingin seperti itu ya. Walaupun saya sudah berkali-kali jelaskan kepada Pak Ibnu Kalam, nanti di akhirat kita akan clear kok. Setelah kita meninggal, kita akan berjumpa lagi kok, tenang saja. Walaupun mungkin ada yang duluan meninggal ya, sudah ada yang duluan pergi, ada domba suci, ya, ada mendiang muriwali dan sebagainya, dan kita pasti akan meninggal kok. Ya, itu hanya masalah waktu, hanya masalah siapa duluan. Tapi nanti endingnya nanti kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi untuk membuktikan siapa yang benar kan gitu. Nanti pada endingnya kita akan duduk bareng dan melihat kebenaran itu. Melihat yang mana yang benar. Jadi saya bilang sama Pak Ibnu Kalam, nggak usah juga ditunggu di dunia, Pak. Nanti di akhirat juga akan ketahuan. Tetapi Pak Ibnu Kalam tuh pengen banget di dunia, ya. Itulah kenapa dia bilang, dia pindah ke Kristen,
Itu lantaran dia pengen berjumpa dengan sosok berjubah putih, ya, sosok-sosok yang selalu disebut-sebut oleh murtadin-murtadin di kesaksian-kesaksian channel Kristen. Ya ini cukup lucu sebenarnya, tapi ya itu imannya dia lah. Ya, dia pengen seperti itu haknya dia ya. Dia pengen kalau bisa ada langsung gitu kan jawaban dari langit kan begitu. Ada jawaban langsung dari Allah. Yang saya takutkan setan pula yang jumpai Pak Ibnu Kalam. Ya. Kita kalau minta yang gituan kadang-kadang bahaya. Kalau yang datang itu malaikat masih mending. Takutnya yang datang itu kan setan. Setan yang menipu kita. Ya, tetapi lucunya sampai sekarang Pak Ibnu Kalam ini belum dijumpai. Ya. Saya belum dengar dari Pak Ibnu Kalam bahwa dia sudah dijumpai oleh sosok-sosok goib seperti itu. Tapi ini bagus juga, artinya setan pun takut sama dia ya. Kalau enggak ini pasti dimanfaatkan sama setan kan. Setan pasti akan langsung menjumpai Pak Ibnu Kalam untuk menyesatkan Ibnu Kalam lebih dalam lagi. Tapi ternyata setan pun agak ragu untuk menjumpai Pak Ibnu Kalam ya. Sehingga belum ada sosok goib yang menjumpai Ibnu Kalam. Dan Ibnu Kalam ini terus ya mempelajari keyakinan barunya. Dan kali ini ya, saya akan tampilkan Pak Ibnu Kalam pusing. Dia pusing dan bingung dengan pengajaran dari pendeta Muriwali. Kita tahu, sekarang ini kan lagi heboh antara pengajaran pendeta Erastus yang menyatakan bahwa Yesus itu juru selamat setelah diberikan kuasa tersebut oleh Allah Bapa. Juru selamat utama adalah Yahweh itu, tapi Yesus diberikan. Ya, diberikan kuasa, dan kita juga sebagai umat manusia itu diberikan kuasa yang sama untuk bisa menjadi selamat dan bahkan juru selamat, kan begitu. Kita juga diberikan logos itu. Ya, jadi bukan logos yang menjelma jadi manusia, tapi Yesus yang kepenuhan logos karena diberikan oleh Allah Bapa. Begitu juga dengan manusia ya, yang bisa kepenuhan logos. Ya, jadi Pak Ibnu Kalam ini kalau kita lihat agak condong ke Pak Erastus. Ya kalau kita lihat pengajarannya, cara berbicara Ibnu Kalam ya, dia lebih setuju dengan pengajaran Pak Erastus Sabdono. Dan ini membuat pendeta Muriwali ya harus turun tangan lagi gitu kan untuk menjelaskan dan mengajarkan Pak Ibnu Kalam. Jadi di sini Muriwali mencoba menjelaskan kepada Ibnu Kalam, tetapi yang ada Pak Ibnu Kalam tambah bingung, ya, tambah bingung dan tambah nggak ngerti gitu, apa itu Trinitas. Ya, inilah saya bilang salah satu hal yang cukup lucu ya. Tapi saya putarkan dulu lah supaya jadi bukti ya. Jadi jangan dibilang nanti, oh kamu fitnah, kamu ngada-ngada ya, karena orang sebelah ini suka sekali seperti itu. Ya di sini teman-teman bisa lihat, dan saya nggak suruh kalian subscribe juga ya. Ini channelnya Ibnu Kalam, Pak Ibnu Kalam langsung ya, yang keren sekali ini. Ya, dia bikin judul gini, saya bingung dengan ajaran Trinity dari Muriwali Yanto Matalu ya. Jadi Pak Ibnu Kalam nih masuk ke channelnya Muriwali dan bertanya tentang Trinitas itu. Setelah dia tanya dan mendapatkan jawaban MEM, yang ada pendeta Ibnu Kalam tambah pusing. Ya, dia tambah pusing 7 keliling gitu. Karena menurut dia, ya Trinitas itu berat gitu memang. Pak Ibnu Kalam ini dari dulu memang agak susah menerima Trinitas. Ya, karena menurut dia nggak logis. Nah, inilah orang-orang yang kalau sudah menggunakan akal ya, itu memang agak susah. Karena Pak Ibnu Kalam ini, walaupun gini-gini, dia masih punya sisa akal gitu. Ya, dia masih ada akalnya gitu. Bukan main doktrin-doktrin, main telan mentah-mentah. Masih ada gitu, sisa-sisa akal yang bisa dia pakai. Ya, jadi di sini dia lebih setuju dengan pemaparan pendeta Erastus. Karena menurut dia, apa yang disampaikan oleh Pak Erastus itu lebih masuk di akal dia dibandingkan dengan Muriwali ya. Dan kita bisa lihat ini bagaimana pusingnya diskusi ini ya, yang nanya pusing, yang jelasin pusing, yang dengar pun pusing nih bentar lagi. Oke, kita saksikan dulu. Firman Allah atau logos yang dikatakan Yohanes ini, sebentar dulu saya jelaskan. Loh, saya belum selesai, saya jawab pertanyaan Anda. Jangan dipotong dulu. Anda tidak paham apa yang saya katakan. Ya, jadi potong dulu. Saya pindah ke pertanyaan kedua karena saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti. Tidak, saya tetap jelaskan kan. Pendengar saya dengar dulu. Pendengar saya ini perlu jelas. Jadi Anda paham, dengar. Saya tetap harus tuntaskan ini biar ini. Kalau saya sudah mengerti. Ya. Saya sudah mengerti. Iya, tapi pendengar saya perlu paham. Jadi saya perlu lanjutkan. Ya, jangan dipotong. Jadi
saya kembali, ini sampai di mana tadi? Ya, jadi yang namanya penampakan itu bersifat temporer ya. Karena logos itu bukan malaikat, bukan sebelum mengambil natur manusia juga bukan manusia ya. Maka dia roh adanya karena Allah itu roh ya. Jadi Bapa roh, firman Allah juga adalah roh, Roh Kudus adalah bersifat rohani, bersifat spiritual. Nah, sehingga karena ini penampakan itu bersifat temporer. Nah, maka disebut malaikat Tuhan, malaikat Yehova, malak Yehova begitu. Nah, setelah kepentingan penampakan untuk menyampaikan firman atau bertemu dengan orang-orang tertentu, maka selesai juga ya sifat penampakan daripada malak Yahweh itu ya. Lalu saya perlu tambahkan sedikit. Anda tanya mengenai nama tadi ya. Nah, signifikansi sebuah nama itu menjadi penting sekali jikalau itu dikaitkan dengan tugas-tugas tertentu. Nah, karena malak Yehova ini bukan malaikat yang dicipta sehingga mempunyai eksistensi kehidupan setelah dicipta, maka istilah malak Yehova, malaikat Tuhan itu sudah cukup itu. Ya, nggak perlu nama-nama lain ya, kan nggak perlu ya. Malaikat Tuhan ya sudah jelas itu. Berarti itu penampakan malaikat Tuhan sudah jelas. Jadi pertanyaan tentang nama tidak relevan di sini begitu ya. Kecuali malaikat yang dicipta, yang mempunyai eksistensi sebagai malaikat sejak dicipta, misalnya Gabriel ya, Mikael ya dan lain sebagainya, ya itu baru. Atau misalnya manusia seperti saya, Muriwali baru ya. Ya silakan. Berikutnya apa? Ya, apakah yang Yesus itu harus kita mengatakan Allah itu sendiri ataukah Bapa itu sendiri? Apakah perbedaan antara pernyataan Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri? Untuk Yesus. Ya, saya sudah jelas ya. Yesus adalah Allah sudah jelas sendiri. saya sudah jelas. Ya. Saya sudah jelas. Ya. Istilah Bapa, Anak yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah nama Trinitas. Saya perlu jelas, jangan potong ya. Anda jangan interupsi biar saya menjelaskan ini dengan tuntas dan dengan komprehensif. Istilah Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah nama Trinitas. Ya. Ya, ternyata ada nama Lalu, baru lagi. kalau nama ada istilah Trinitas. Maha Kuasa, Maha Hadir, ya, Maha Besar misalnya, itu nama-nama sifat, tidak terbatas, ya, dan lain sebagainya, nama-nama sifat. Ada yang disebut proper name. Proper name itu nama diri. Nah, proper name bagi Allah, bagi Tuhan ini pun juga, itu ada yang bersifat generik, ada yang sifatnya memang betul-betul proper name dalam pengertian partikular atau pengertian yang sempit begitu ya. Ya, saudara-saudara sekalian, ternyata nama di dalam nama Allah di dalam Trinity menurut penjelasan Pak MYM ini agak ruwet juga untuk dipahami. Ya, saya baru tahu kalau begitu ruwet untuk memahami namanya Tuhan menurut Trinity yang dipahami oleh Pak MYM. Ya, mari kita dengarkan lagi saudara-saudara sekalian. Nah, kalau dalam pengertian generik itu Elohim, yang kemudian diterjemahkan sebagai Theos, dan kita kenal dalam istilah LAI Indonesia itu sebagai Allah. Nah, itu nama generik. Nah, kalau diumpamakan itu dalam domain manusia, nama generik Allah itu ya sama dengan misalnya manusia ya. Nah, kalau proper name yang merujuk kepada betul-betul nama diri secara sempit itu misalnya Yehova atau YHWH. Ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku, itu YHWH. Dan ini proper name dalam pengertian bukan generik tapi memang betul-betul sebagai nama diri. Nah, kalau Anda memahami ini sebetulnya, maka tidak ada masalah di sana. Ketika Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman atau logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Berarti kalau logos itu bersama-sama dengan Allah,
Allah itu tentu itu generik kan? Ya, kalau dalam domain manusia itu manusia, ya. Jadi generik. Tetapi ketika dikatakan logos bersama-sama dengan Allah, maka kita tidak bisa menafsirkan itu, oh, itu maksudnya Allah secara umum. Tidak bisa. Kenapa? Karena sang logos itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Berarti merujuk kepada Allah dengan satu, kalau dalam perspektif Trinitarian, satu nama tertentu. Dan berdasarkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh pembacaan Alkitab, kita tahu bahwa Allah yang dimaksud itu adalah Bapa. Itu konteks frase kedua. Jadi pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Ya, tidak mungkin Allah di sana itu sebagai Allah dalam pengertian nama Allah secara generik umum. Karena firman ini dikatakan bersama-sama dengan Allah. Ya, lalu kemudian dilanjutkan frase berikutnya, firman itu juga adalah Allah. Nah, kalau firman itu, Ya, saudara-saudara sekalian, sulit sekali dimengerti. Ya, saya sendiri sulit mengerti persoalan ini. Aduh. Ya, lebih baik saya dengarkan saja. adalah Allah, ini cocok dengan sesuatu yang sifatnya generik. Nah, maka mau tidak mau, ini saya hanya membahas ayat 1 ya. Kalau berfokus, kalau kita melihat bagian-bagian lain dalam Alkitab itu menjadi sangat jelas nanti ya, mengenai perbedaan. Ya, saya yakin saudara-saudaraku yang Kristen ini, saya yakin tidak mengerti ya penjelasan dari Pak Merwali. Lebih baik itu lebih mudah dimengerti kalau dikatakan firman itu perkataan, dan perkataan itu ada yang mengatakannya. Itulah Yahweh. Kalau mau memahami bahwa Yahweh sang firman, ya. Tapi yang menjadi masalah menurut Tuhan Yesus, Bapaknya itu tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Sedangkan Yahweh itu dilihat oleh para nabi dulu dalam bentuk tiang awan atau dalam bentuk semak terbakar. Ya. Jadi sebenarnya yang tidak bisa dilihat itu Bapa, ya, Bapaknya Tuhan Yesus. Dari pemberian nama saja ini sulit sekali dipahami. Ya, apa yang dijelaskan oleh Pak MYM. Ya, kita dengarkan sekali lagi saudara-saudara sekalian. Bapa dan anak, tetapi bagaimana juga Bapa dan anak itu, atau Bapa dan Logos itu adalah satu hakikat ya, itu menjadi jelas ya. Jadi begini, maka pembacaan Yohanes, ya, terkait juga masalah hakikat itu ya. Hakikat itu sebenarnya, ya, saya sepakat dengan Pak Erastus Sabdono bahwa itu istilah yang baru muncul. Seharusnya dulu itu tidak ada istilah seperti itu. Ya, sehakikat. Sebenarnya kalau Allah dengan Tuhan, itu masing-masing mempunyai hidupnya sendiri. Atau Yesus ya, karena yang menjadi Yahweh itu adalah yang turun menjadi manusia itu adalah Yahweh. Sulit sekali dipahami persoalan-persoalan di dalam ajaran Kristen ini. Ya, pantas banyak orang yang anti Trinitarian. Sementara Trinitarian yang saya pahami sangat mudah dipahami saudara-saudara sekalian. Jadi ada 3 yang perlu dijelaskan kepada jemaat, yaitu Bapa, ya, Anak dan Roh. Yahweh itu sendiri adalah yang keluar dari Bapa, ya. Roh yang keluar dari Bapa. Jadi baik kita dengarkan saja ya.
1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam hal ini Bapa. Ya, kemudian dikatakan firman itu adalah Allah. Berarti ini merujuk kepada nama generik, ya, firman itu adalah Allah. Maka maka kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman ini juga adalah Allah. Itu yang dimaksud di dalam frase yang ketiga. Kalau firman adalah Allah dan Bapa adalah Allah. Aduh. Padahal di dalam Alkitab tertulis satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Kenapa ya di dalam menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab itu sulit sekali? Seharusnya Pak Morwali ini mengatakan satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Ikuti saja apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, kita dengarkan sekali lagi. Nah, maka kalau saya ilustrasikan dalam konteks kehidupan manusia seperti ini. Ya, seperti ini. Saya punya anak, ya. Ini bukan ilustrasi Tritunggal, ya. Jangan salah kaprah, ya. Saya tidak sedang menganalogikan Tritunggal, tetapi saya mau memberi ilustrasi ini dalam konteks itu tadi, pertanyaan Anda. Ya, kalau saya ilustrasikan dalam konteks manusia, maka bunyinya begini. Saya mempunyai anak namanya Abraham. Jadi begini, pada mulanya Abraham. Atau mungkin karena konteks manusia, saya katakan begini, pada mulanya dilahirkanlah seorang anak namanya Abraham. Abraham ini bersama-sama dengan manusia. Ya, Abraham ini bersama-sama dengan manusia. Dan Abraham ini adalah manusia. Tentu dalam pikiran kita kalau Abraham adalah manusia, tapi frase kedua dikatakan Abraham bersama-sama dengan manusia. Tentu manusia yang dimaksud di frase kedua ini adalah manusia tertentu. Manusia yang partikular di sana. Sehingga mau tidak mau, itu bisa ditafsir, pada mulanya dilahirkanlah seorang yang bernama Abraham. Abraham itu bersama-sama dengan manusia. Maka orang akan dibawa pada pikiran, yang dimaksud manusia ini bisa mamanya atau papanya, atau bisa jadi mungkin orang-orang di sekitarnya. Jadi mau tidak mau frase kedua ini membawa kita kepada pemikiran bahwa manusia yang dimaksud dalam frase kedua ini adalah manusia partikular, manusia khusus. Ya. Jadi kalau diperjelas ya bunyinya begini. Pada mulanya Abraham dilahirkan. Ya. Pada mulanya Abraham itu ada karena dilahirkan misalnya, ya. Abraham ini bersama-sama dengan manusia, yaitu papanya yang namanya Muriwali. Ya. Abraham ini adalah manusia, ya jelas manusia karena anak papanya yang adalah manusia. Clear kan? Nah, pengertian Yohanes 1 ayat 1 itu ya tentu saja dengan membanding-bandingkan dengan semua bagian Alkitab yang lain, saya juga sudah membahas panjang lebar. Kalau Anda mengikuti ceramah saya dari awal tadi, itu pasti sangat. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, atau ada logos, atau ada perkataan. Kalau ada perkataan tentu ada yang berkata-kata. Yang berkata-kata itu adalah Yahwa. Kalau mau memahami bahwa sang firman itu adalah YHWH. Tapi konsekuensinya dia bukan Bapak sejati. Karena kalau Bapak sejati itu tidak bisa dilihat dan tidak didengar suaranya. Saya rasa penjelasan seperti yang saya sampaikan lebih mudah dipahami. Ya. Jadi pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, bersama-sama dengan Allah. Karena YHWH ini bisa disebut Allah, dinamai Allah. Ya. Bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah, dan perkataan adalah Allah. Disinilah yang menjadi ruwet juga kalau dikatakan perkataan itu adalah Allah. Ya, ya kita dengarkan saja. Sangat jelas. Maka Yohanes 1 ayat 1 itu kalau mau diperjelas itu adalah pada mulanya adalah firman atau logos, ya. Logos itu bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapa. Dan logos itu juga adalah Allah. Kenapa?
Logos adalah Allah. Kalau Logos bersama-sama dengan Firman, dia Bapa. Waduh, kacau sekali saya rasa. Adalah Allah, karena adalah logosnya Allah. Bapa tidak terbatas. Bapa mempunyai substansi ilahi. Maka firman Bapa atau logos Bapa juga sifatnya ilahi. Mempunyai sifat ilahi, naturnya ilahi. Sama dengan Bapa. Nah, ini pengertian yang sangat-sangat komprehensif dari Yohanes 1 ayat 1. Seperti itu. Jadi yang Anda mau tanyakan apa lagi? Ini saya sudah jelaskan dan sangat clear. Silakan, Pak. Pernyataan saya yang berikutnya, apakah Yesus Pertanyaan, itu Pak, bukan Bapa pernyataan. itu sendiri? Apakah Bagaimana? Yesus itu Bapa itu sendiri? Apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Ini pertanyaan yang diulang-ulang saja. Padahal Anda sudah berinteraksi dan saya sudah beberapa kali ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Dan Anda tahu saya Trinitarian ya. Jadi pertanyaan ini memang ada sebetulnya. Ya, jadi pertanyaan ini saya anggap tidak genuine ya, tidak. Ya, padahal pertanyaan seperti itu wajar ya, karena ada pendeta lain yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi sebenarnya Pak Marwali seharusnya menjelaskan saja ya, bukan mengatakan bahwa pertanyaan itu mengada-ada. Bukan mengada-ada, karena ada pendeta yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, kita dengarkan saja. Itu mungkin sifatnya hanya mengada-adakan pertanyaan atau mau menguji saya. Karena gini, sebentar dulu. Saya perlu menguji motivasi Anda. Karena gini, Anda bukan baru kali ini berinteraksi dengan saya. Dulu kita sudah pernah berdebat mengenai Tertullianus dan Praxeas, dan saya sudah membuktikan Anda salah di situ dalam memahami Praxeas dan Tertullianus, dan saya memberikan membuat satu video khusus tanggapan terhadap terhadap argumentasi Anda yang salah. Jadi begini. Ya, jadi saya mesti mempertanyakan asumsi Anda ini ya. Saya pun kalau debat dan pendeta Erastus atau pengikutnya, saya akan mempertanyakan asumsi di balik sebuah pertanyaan, karena saya menggunakan argumentasi presupposisi Vandilian. Jadi pertanyaan yang mengada-ada atau tidak relevan atau apa dibuang aja, tidak perlu dijawab, kan begitu. Tapi baik, begini, Anda bertanya, apakah Bapa itu adalah Yesus, begitu ya? Merujuk dari Yohanes 1 ayat 1 saja, tadi sudah jelas sekali dibedakan antara Logos dengan Bapa. Ya, karena kalau Anda terima bahwa Sang Logos itu telah menjadi manusia sebagaimana Yohanes 1 ayat 14 katakan, maka jelas Bapa dan Logos atau Bapa dan Anak itu dibedakan. Yohanes 1 ayat 18 jelas mengatakan, dibedakan antara anak tunggal Bapa dengan Bapa itu sendiri. Ya. Tidak ada seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk atau yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti antara anak atau Logos dengan Bapa dibedakan dengan jelas. Jadi Bapa bukan Logos, Bapa bukan Yesus Kristus, tetapi antara Bapa, Logos dan juga Roh Kudus atau Roh Allah itu satu hakikat adanya. Itulah Allah Tritunggal. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicerai-berai. Karena ini saya kasih lagi, ini bukan analogi Tritunggal, tapi hanya ilustrasi untuk menjelaskan hal ini dalam konteks ini. Sama seperti saya tidak bisa dipisah dari ide saya, dari pikiran saya. Karena kalau pikiran Muriwali terpisah dari Muriwali, maka Muriwali bukan pribadi lagi. Muriwali bukan siapa-siapa lagi. Ya, yang menunjukkan sesuatu itu sebagai pribadi itu yang paling penting itu adalah reason atau akal budi. Kalau tidak ada akal budi itu bukan pribadi. Nah, maka diri saya ini, aku ini sebagai Muriwali, dengan reason atau akal budi saya tidak bisa dipisah. Tapi bisa dibedakan dengan jelas. Saya berbicara aku. Dan saya menjelaskan reason saya, pikiran-pikiran saya, argumentasi saya dan sangat clear. Ya bisa dibedakan antara diri Muriwali sebagai satu pribadi dengan pikiran-pikiran Muriwali bisa dibedakan. Begitu. Ya ini hanya ilustrasi untuk menjelaskan itu ya. Jadi supaya
orang jangan berpikir kita bicara Allah Tritunggal ini bicara 3 Allah, ya. Ini pengertian Tritaisme yang menyesatkan, ya. 3 Allah yang terpisah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang masing-masing sama kuatnya, sama kuasanya, sama mulianya, ya, sehingga disebut Tritunggal. Ini secara filosofis, secara logis kacau sekali. Kenapa? Kalau betul ada 3 Allah, ya, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran logika penting sekali, filsafat penting sekali. Kalau betul-betul ada 3 Allah yang sama kuasanya, sama mulianya, sama wibawanya, tetapi masing-masing terpisah, ya, masing-masing terpisah, maka sebetulnya mereka itu bukan maha kuasa, bukan maha hadir. Kenapa? Loh, soalnya terpisah kok. Berarti apa? Bapa dibatasi oleh Anak karena terpisah. Anak dibatasi oleh Bapa dan Roh Kudus. Orang yang punya logika yang beres pasti paham maksud saya. Kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 Allah yang terpisah, yang dianggap sama kuasanya, sama mulianya, berarti Bapa itu sendiri dibatasi oleh Anak. Anak dibatasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dibatasi oleh Bapa dan Anak. Masing-masing saling membatasi. Kalau demikian, ini bukan namanya Allah Maha Kuasa. Ini bukan Allah Maha Hadir. Tetapi Allah Tritunggal itu hanya satu hakikat Allah. Di dalam diri satu Allah itu ada keragaman pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisah, tidak bisa dicampur aduk, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Bisa diidentifikasi dengan jelas siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Hanya itu 2 saja. Anda menghitung-hitung dengan jari. Jadi saya mencoba ini membawa kepada aspek filosofis dan logis, ya. Ya. Jadi kita tidak percaya 3 Allah. Terus terang saja. Ya, baik. Ya, baik. Kalau begitu saya terima orang lain, ya Pak Ibnu Kalam, ya. Saya berdoa agar Anda menjadi ortodoks dan meninggalkan keyakinan Arianisme Anda. Ya, supaya Anda meninggalkan keyakinan Arianisme Anda, ya. Iya, teman-teman sudah saksikan ya, dan saya harap kalian tidak pusing. Saya harap kalian tidak pusing, karena ini, ya, kita kalau dengar, kita pusing teman-teman. Kecuali kita mau main, terima saja, imani saja gitu kan. Udah, nggak usah mau tahu, pokoknya begini kan gitu. Udah, kenapa susah kalian terima? Yang penting terima saja. Karena apa? Ajaib dan tidak masuk di akal. Ya, kalau kalian nanya kepada Pak Lamsen, Pak, jadi cemana nih penjelasan Bapak? Nggak bisa saya terima. Udah, kau terima saja. Karena Tuhan itu ajaib dan tidak masuk di akal. Udah gitu dia bilang. Maka apalagi yang mau kita bantah? Kalau Muri Wali ini kan mencoba menjelaskan. Tetapi ya ujung-ujungnya kalian dengar sendirilah. Ya. Bukannya orang mendapatkan pencerahan, yang ada orang sakit kepala. Orang butuh ya obat lebih banyak lagi untuk mengobati sakit kepalanya. Dan ya memang berkat diskusi-diskusi ini obat sakit kepala sekarang laku ya. Dari dulu kalau kita diskusi dengan polemikus, ujung-ujungnya kita harus telan obat sakit kepala. Bahkan penonton juga. Jadi ya obat sakit kepala ini cocok kalau iklankan produknya lewat ini ya, channel diskusi, channel debat, dan juga bisa nih kita jadi bintang iklan ya, endorse-nya. Jadi kita minta endorse sama obat sakit kepala saja. Jadi bagi perusahaan-perusahaan obat sakit kepala, kalau mau endorse silakan hubungi kita ya. Kita akan iklankan dan kita akan dengan senang hati menjadi brand ambassador ya. Kita akan iklankan produk obat sakit kepala. Ya begitulah diskusi tersebut. Ya, saya juga bingung mau jelaskan seperti apa karena saya juga bingung ya. Saya juga stres mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta MEM dan memang nggak bisa masuk di akal saya. Ya, mohon maaf. Jadi karena nggak bisa masuk di akal, apalagi yang mau saya jelaskan. Ini kan cuma bisa masuk kalau orang sudah dari kecil didoktrin. Orang dari dulu udahlah terima aja ya. Kalau nggak berat nih teman-teman. Berat sekali ya. Dan ya itulah yang terjadi. Kalau saya sih cuma jelaskan siapa Pak Ibnu Kalam supaya kalian tahu ya. Jadi Pak Ibnu Kalam itu 2021
adalah murtadin terfavorit. Kalau si Kosman itu 2020. Ya, Fatimah Sedekah sebelumnya. Kalau Pak Ibnu Kalam tuh bisa dibilang tahun 2021 dia lah bintangnya. Ya, dia bintangnya. Dia diundang di mana-mana. Ya, bahkan dibuatkan studio, dibelikan handphone baru. Dia punya penggilingan padi rusak kebanjiran diganti baru, diperbaiki semua ya. Itu dibiayai oleh para donatur-donaturnya. Ya, itu luar biasa Pak Ibnu Kalam karena banyak orang-orang yang saat itu menggunakan Pak Ibnu Kalam untuk menyerang Islam. Tetapi Pak Ibnu Kalam nggak mau menghujat. Nah, ini bagusnya ya. Walaupun dia ditawari uang begitu banyak, dia tetap tidak mau menghujat agama Islam. Dan saya pernah interview dia. Kalian bisa cari videonya ya. Saya ngobrol sama Pak Ibnu Kalam. Saya tanya, kenapa Pak Ibnu Kalam nggak mau menghujat? Kan bayarannya tinggi. Kan sudah ditawari uang. Dan Pak Ibnu Kalam dengan jujur mengatakan, iya dia ditawari uang untuk menghujat Islam. Ya, ditawari untuk menghujat Islam. Seperti orang-orang ini menawari KC dan lain-lain. Tetapi Pak Ibnu Kalam memilih nggak mau ya. Dia nggak mau menghujat Islam karena menurut dia ya itu nggak bagus. Ya. Dan ya kita kadang sedih ya melihat hal tersebut dan ya memang begitulah kadang-kadang. Dan bagi teman-teman yang mau nonton video curhatnya Pak Ibnu Kalam bisa ditonton di sini ya. Ini sudah saya carikan. Ini ya di HMC. Ibnu Kalam curhat kondisi terkininya. Ya, Ibnu Kalam curhat kondisi terkininya. Ya, kalau dia nggak mau menghujat, jadi dia nggak dapat uang. Dia itu cuma dikasih uang kalau dia mau menghujat dan mengkritik Islam. Kasihan juga ya memang orang-orang seperti ini dimanfaatkan oleh para polemikus, para donatur-donatur Islamofobia. Nah, inilah yang membuat hujatan itu nggak bisa hilang. Karena ada yang bayarin. Selama ada yang bayarin, ya tetap akan ada yang mau gitu kan. Ada yang mau dibayar. Kecuali semua orang udah kaya. Semua orang udah hidup mapan ya, udah hidup makmur. Nah, mungkin nggak akan lagi ada hujatan-hujatan. Tapi selama masih ada yang butuh uang ini, selama ada yang masih tergoda, ya tetap akan ada nih hujatan-hujatan. Nah, ini yang harus kita lawan ya, harus kita lawan bersama-sama. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sekali lagi ya, saya meminta doanya ya, jangan lupa doakan saya karena ya ini lagi krusialnya teman-teman. Begitu banyak cobaan-cobaan yang datang, begitu banyak serangan-serangan yang dibuat oleh orang-orang ini ya, oleh para polemikus untuk mencelakai saya. Dan sedikit pesan dari saya ya, kalau minggu depan saya udah nggak muncul, artinya ya ada yang terjadi dengan saya. Artinya ada yang terjadi dengan saya, dan mohon doanya sajalah. Ya, mohon doanya karena ya itu aja sih yang bisa kita lakukan ya. Yang bisa kita lakukan ini kan cuman meminta perlindungan kepada Allah, meminta ya, agar Allah selalu merahmati kita dan menuntun kita. Dan kalaupun ya, kita harus kenapa-kenapa di dunia, ya udah nggak masalah. Karena memang dunia ini sementara, teman-teman. Ya, yang kita cari ini kan ridho Allah. Yang kita cari ini kan akhirat, bukan dunia ya. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua dan bagi teman-teman yang ingin mendukung perjuangan kami dan punya ya sedikit rezeki dan mau berbagi dapat juga disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya ya untuk kita bisa lewati ini semua lah. Ya saya juga nggak tahu apakah bisa lewati atau tidak, tapi ya pengharapan itu tetap ada ya. Pengharapan itu tetap ada. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.